batulil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka dalam program yang insyaallah penuh barakah dan mulia ini, yaitu membahas satu pembahasan yang sangat penting di dalam tradisi keilmuan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang akidah tauhid atau tauhid, yang mana tema spesifik kita ialah pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pembahasan yang ada pada kita saat sekarang ini atau di hadapan kita ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali. Kenapa kami katakan penting? Karena dengan merasakan kehadiran malaikat di dalam kehidupan kita, maka kita merasa terpantau. Memang Allah sebutkan Maha melihat, Sami, Maha mendengar, Samiul Basir, Maha melihat dan Maha mendengar. Namun Allah Subhanahu wa taala menugaskan makhluknya yang lain untuk senantiasa membersamai manusia. Dimanapun manusia itu berada, maka makhluk itu senantiasa bersamanya. Tujuannya ialah agar nanti apa yang dilakukan oleh makhluk itu, oleh manusia itu menjadi tanggung jawab, menjadi laporan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia dan ketika nanti mereka berada di akhirat. Nah, sebelum kita masuk ke makna malaikat, kenapa tema ini penting kita angkat? Nah, kan temanya adalah pengaruh iman dalam kehidupan sehari-hari. Saya beri contoh Bapak Ibu. Ada orang bekerja di sebuah perkantoran. Ketika tidak ada yang mengawasi, misalnya bosnya kah, atasannya kah, maka orang itu bisa jadi dia lalai dalam bekerja. Saya sendiri pernah pengalaman ketika mengurus paspor, ya saya ngantri panjang sekali. Ya, di suatu tempat, suatu daerah, panjang sekali. Satu paspor itu diselesaikan dalam waktu lebih kurang 20 menit. Lama sekali. Sebenarnya tinggal stempel, tanda tangan, dah selesai. 5 menit pun tak sampai. Nah, apa yang dilakukan oleh pegawai ini? Pegawai ini ternyata main game. Karena di sisi kanannya tidak ada yang memantau, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Sehingga dengan leluasa ia memanfaatkan kesempatan itu untuk main game, padahal waktu itu sedang bekerja. Apa sebab? Apa sebab orang itu, pegawai itu melakukan hal demikian? Dalam pikiran saya, karena orang ini tidak merasa dipantau. Tidak ada pengaruh atasan kah, bosnya kah dalam melihat kinerjanya. Maka ia telah mengkhianati pekerjaannya dengan cara melalaikan orang-orang yang datang kepadanya dengan cara menggunakan waktu itu untuk bermain game. Dan juga ada kasus yang lain. Ketika suatu perkantoran, suatu tempat bekerja, di mana seorang itu bekerja dan dipasang CCTV di setiap sudut. Maka ternyata orang bekerja ini bekerja dengan rapi, bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena dia melihat, karena dia merasakan bahwa apa yang dilakukannya itu selalu dilihat oleh atasannya melalui
melalui kamera CCTV yang dipasang oleh kantoran. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Ibu bisa di-off-kan sebentar. Ya, kita lagi live ya. Baik. Nah, akhirnya orang itu pun bekerja dengan baik disebabkan dia merasa ada sesuatu yang melihatnya. Maka seharusnya dalam kehidupan ini tidaklah sampai ada CCTV yang harus memantau kita. Kenapa? Karena ada suatu pembahasan keimanan yang apabila orang Islam itu tidak mengimaninya, maka ia bisa keluar dari iman. Artinya orang itu bisa saja disebut kafir apabila mereka mengingkari keberadaan malaikat yang senantiasa memantau dan melihat setiap pekerjaannya. Nah, itu sebabnya kenapa kita mesti merasakan kehadiran malaikat di dalam setiap atau di setiap aktivitas yang dilakukan. Ketika seorang itu merasa, ini penyebabnya nih. Ketika seorang itu merasa tidak ada yang memantaunya, dia akan menggunakan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi orang yang bekerja di suatu kantor yang tidak diperhatikan oleh atasannya, dia melalaikan pekerjaannya sendiri. Nah, itulah. Jadi pembahasan malaikat ini atau pengaruh iman kepada malaikat ini kita analogikan, kita gambarkan seperti orang yang bekerja di kantor dan orang itu dipantau oleh atasannya mulai masuk kerja sampai ia pulang kerja. Apa yang berlaku? Apa yang terjadi? Maka orang itu pasti bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika tidak ada yang memantaunya, tidak ada CCTV yang dipasang, apa yang berlaku? Dia akan pulang lebih cepat barangkali. Dia akan berleha-leha. Dia mungkin akan melalaikan pekerjaannya. Maka itulah pentingnya kenapa mesti ada pengaruh dalam hidup kita terhadap keberadaan malaikat ini. Nah, mungkin muncul pertanyaan, malaikat itu apa sih artinya, Ustaz? Nah, malaikatun, malaikatun, panjang. Nah, setiap kata yang di dalam bahasa Arab hampir 95% memiliki akar kata. Nah, akar kata dari malaikatun, malaikat-malaikat adalah aluka ya'luku. Artinya arisala, utusan. Jadi aluka ya'luku ma'laka atau ma'laku, ya ma'lakatun. Ma'lakatun satu malaikat. Kalau banyak malaikat, malaikatun. Contoh lain ya Bapak Ibu ya. Masjidun. Masjidun itu tempat sujud maknanya. Akar katanya adalah sajada yasjudu, sujud. Tempat sujud namanya masjid. Darosa yadrusu artinya belajar. Madrasah tempat belajar. Jalasa yajlisu artinya duduk. Majlis tempat duduk. Nah, tempat duduk orang-orang yang mencari ilmu. Nah, kata malaikat pun demikian. Malaikatun akar katanya alaka ya'aluka ya'luku ma'lakatun, alakan wa ma'lakatu wa ma'laku artinya adalah arisalah, yaitu utusan. Nah, itu malaikat secara bahasa. Malaikat secara istilah adalah makhluk Allah makhluk Allah gaib yang diciptakan dari cahaya. Nah, jadi penciptaan malaikat itu dari cahaya, penciptaan jin dari nar, dari api, sementara penciptaan manusia dari tanah. Nah, itu makna. Jadi kalau ada anak kita yang bertanya, nek, ayah, atuk, kakek, apa sih artinya malaikat? Malaikat itu artinya, artinya nak, adalah utusan. Utusan siapa ya? Utusan siapa, Bu? Utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memantau kegiatan manusia, untuk memantau semua perbuatan manusia. Nah, malaikat itu pernah tidur nggak sih ya? Tak pernah tidur. Tak pernah tidur. Kalau tidur malaikat itu berarti kita boleh bebas melakukan kejahatan. Karena dia tidur. Maka malaikat itu tidak memiliki rasa capek, tidak makan, tidak minum.
Nanti akan kita sampaikan kisahnya nanti. Nah, kalau ada anak kita yang bertanya demikian. Jadi itulah makna malaikat secara bahasa dan istilah. Kemudian landasan dari Al-Quran. Landasannya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau jumpa kata malaikatun, maka itu bermakna malaikat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Maka rasul-rasul itu beriman terhadap apa yang turunkan kepadanya dari Tuhan mereka, dari Tuhannya, wal mu'minun, dan orang-orang beriman pun mengimaninya. Kullun amana billahi, semua beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, sampai akhir ayat. Maknanya adalah semua yang diutus oleh Allah, baik itu para nabi dan rasul, baik itu orang-orang beriman dan para malaikat, semuanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa hukum mengingkari malaikat? Saya tak percaya malaikat itu ada, Ustaz. Karena tak pernah nampak oleh saya. Kalau ada orang yang mengingkari malaikat, ya, mengingkari artinya tidak percaya dengan adanya malaikat, orang itu keluar dari iman, alias kafir dia. Kenapa bisa kafir, Ustaz? Karena malaikat itu disebutkan dalam Al-Quran. Apabila ada orang yang mengingkari Al-Quran, maka imannya bermasalah. Maka bisa dia keluar dari iman. Keluar dari iman bermakna ia adalah kafir. Maka harus kita beriman kepada para malaikat. Nah, baik. Nah, pertanyaannya berapa malaikat yang diimani? Nah, semua sudah tahu lah itu. Nah, yang menjadi pembahasan inti kita bukan yang pertama dan kedua tadi. Nah, bukan juga yang ketiga ini. Karena pembahasan inti kita adalah apa sih pengaruhnya dalam hal apa saja sehingga malaikat itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Maka itulah nanti yang akan kita bahas. Cuma memang sebelum masuk kita pembahasan, kita jelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Kemudian penciptaan malaikat. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marij min nar wa khuliqa adama mimma wusifa lakum. Tadi Aisyah berkata radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari panasnya api dan manusia Adam diciptakan seperti yang disifatkan kepada kalian. Itu seperti yang ada pada diri kita ini. Nah, baik. Nah, ini kita gambaran umum saja. Jadi tadi dalilnya pengertian malaikat secara bahasa dan istilah, dalil malaikat dalam Al-Quran, dalam hadis juga ini dalam surah Muslim, hadis riwayat Muslim, dan juga penciptaan malaikat itu dari cahaya. Cahayanya seperti apa, Ustaz? Tak perlu kita bahas itu. Nah, karena kalau kita bahas pun dikhawatirkan tidak menambah keimanan. Karena tujuan kita belajar akidah ini adalah setiap pembahasan menambah keimanan. Cahayanya cahaya matahari atau cahaya lampu, Ustaz? Atau cahaya senter? Atau nggak perlu? Nggak perlu kita tanyakan demikian. Ya, yang penting kita beriman bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya seperti apa? Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu seperti apa cahaya malaikat itu. Nah, baik. Berikutnya. Ini dia. Apa pengaruhnya? Setiap orang mesti merasakan kehadiran malaikat di dalam hidupnya. Setiap orang. Baik dia sendiri ataupun tidak sendiri. Terkadang Bapak Ibu, di Pekanbaru ada satu masjid yang sering dicuri kotak infaknya oleh maling. Sering kali hilang. Padahal sudah dipasang CCTV. Masjid itu terkadang dikunci. Tapi tetap saja kotak infak itu hilang. Heran. Kami pun heran. CCTV dipasang di beberapa titik. Kotak infaknya dikunci dengan gembok yang kuat, yang besar, yang kokoh. Kemudian pintu masjidnya semuanya dibuka kecuali satu titik saja. Karena di situ tempat masuknya imam dan penjaga masjid. Tapi nyatanya tetap saja kotak infak itu hilang.
Berpikirlah kami, kok kenapa ya bisa hilang? Nah, ternyata permasalahannya adalah dia merasa tidak ada yang melihatnya. Dia merasa tidak ada yang memantaunya. Padahal walaupun manusia tidak melihat secara zahir mata kepala mereka, sesungguhnya ada makhluk lain yang senantiasa mengawasi manusia. Ibu di mana sekarang? Di rumah? Sendiri? Ya, sendiri. Di kantor sendiri? Ya, sendiri. Di kebun? Di sawah? Di mana-mana sendiri. Nah, kalau saya sendiri, saya bisalah buat gini. Ini saya baru keluar masjid. Nampak sendal bagus. Nggak ada orang. Tengok kiri, tengok kanan. Oh, tak ada orang ini. Dah, langsung diambil. Masuk masjid, nampak mukena tergantung agak cantik sedikit. Tengok kiri, tengok kanan, tak ada orang. Langsung diambil. Nah, ingat. Betul, mata manusia tidak menyaksikannya. Tetapi malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi manusia itu. Lahu muaqqabatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat. Muaqqabat artinya adalah yang memantau. Memang tak disebut dalam ayat ini malaikatun, tapi disebut adalah aqaba yuaqibu, muaqibatun artinya yang memantau, yang melihat, yang menyaksikan. Malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Kenapa bergiliran disebut Bapak Ibu? Karena malaikat setiap pagi dan sore ya melaporkan semua apa yang dilakukan oleh manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti turun lagi malaikat yang baru, tugaskan lagi. Setiap manusia itu selalu diawasi oleh malaikat. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah bahwa malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu senantiasa melakukan apa yang diamanahkan kepada mereka. Jadi malaikat ini tak neko-neko. Kata dia, awasi majlis Ustaz Anam, Khairul Anam. Awasi orang ini. Awasi bapak ini. Awasi ibu ini. Awasi, lihat, jaga. Lihat apa yang dilakukannya. Maka malaikat mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, lalu kami taatinya. Maka mereka tidak pernah menyelisihi, mengingkari, apalagi sampai membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sifat pertama atau pengaruh pertama yang mesti dirasakan oleh seseorang ketika mereka berada atau mereka hidup di dunia ini. Apakah mereka dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama-sama. Oke. Jadi mesti itu kita rasakan Bapak Ibu. Kalau sudah hilang rasa itu, maka seperti orang yang tadi bekerja di kantor. Buat apa saya kerja sungguh-sungguh? Buat apa saya pulang lambat-lambat? Sama juga kok yang saya dapat, sekian juga yang saya terima. Nah, berarti dia sudah menyelisihi, mengingkari atau menyalahi aturan yang telah dibuat oleh perusahaan di mana ia bekerja. Padahal sungguhnya apa yang dilakukannya itu dipantau oleh atasannya. Oke, baik. Berikutnya Ustaz. Tadi dipantau. Lahu mu'aqqabatun min baini yadayhi min khalfi wa yahfazuna ma. Dan mereka wa yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang bukan hanya dipantau oleh Allah. Ya, Allah tidak hanya memerintahkan untuk memantau mereka, tetapi ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Ma yalfiz, tidaklah apa yang diucapkan min qaulin dari suatu perkataan illa ladaihi raqib, kecuali ada di sisi mereka raqib dan atid. Jadi raqib dan atid itu maknanya
pengawas. Tapi mengawas ini bukan hanya menengok-nengok saja. Kalau yang di awal tadi, malaikat ditugaskan oleh Allah, bergiliran ditengoknya saja. Oh ya, diawasi. Nah, datang lagi malaikat yang lain yang disebut dengan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yaitu kiram dan katibin. Yang bertugas mencatat semua apa yang dilakukan oleh manusia. Maka nanti Bapak Ibu, ketika kita di akhirat, maka ada kitab yang disebut dengan suhuf. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadir saghiran wala kabiran. Yang kecil ataupun yang besar, tidak ada satupun yang terlewatkan. Illa ahsaha. Oke, baik. Tolong di off-kan dulu Bapak Ibu. Ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah apa yang perbuatan yang kecil ataupun yang besar sekalipun kecuali ditulis oleh Allah melalui para malaikatnya. Nah, apa yang ditulis itu? Seorang mengambil hak orang lain. Tulis. Jalan, pergi dia ke majlis taklim, ditulis. Mengikuti majlis akidah, majlis fikih, tertulis. Infak dia pada hari Jumat, tertulis. Bersedekah dia pada hari Jumat, tertulis. Membaca Al-Quran dia di pagi hari. Dari Jumat dia membaca Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Ya, semua tertulis. Kemudian dia mengucapkan perkataan yang baik. Mudah-mudahan anak saya selamat. Mudah-mudahan cucu saya selamat. Mudah-mudahan kami ini selamat. Didoakannya. Allah maghfir lahu warham. Semua ditulis. Kemudian keluarlah dari mulutnya sumpah serapah. Melaknat perkataan-perkataan kotor. Maka itu pun ditulis oleh malaikat tadi. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada nenek kami, nenek Endang, yang umurnya mungkin sudah 60 tahun ya Nek ya. 60 tahun umur. Bayangkan, kapan malaikat itu mulai menulisnya? Malaikat menulis mulai akil balik. Kalau akil baliknya itu umur 15 tahun, sekarang umurnya 65 tahun, berarti 50 tahun lah yang ditulis oleh malaikat. Saya sekarang umur berapa? Umur 32. Potong akil balik 15 tahun. Berarti yang ditulis oleh malaikat sudah 17 tahun. Semuanya tak ada yang luput. Maka luar biasa Bapak Ibu. Nanti ketika di padang mahsyar ditengokkanlah oleh malaikat. Yauma tubada as-sarair. Pada hari itu ditampakkanlah semua rahasia-rahasia. Semua apa yang disembunyikan ketika di dunia. Ya, ketika di pengadilan dia menang, dia menipu, dia bayar pengacara yang besar, bisa menang. Tapi ingat, ada makhluk lain yang mencatat yang mereka itu tak pernah bohong, tak pernah lupa, tak pernah tidur, tak pernah lalai. Betul Ustaz, seharusnya kami menang di pengadilan ini karena hak kami yang diambilnya. Tapi karena kepandaian dia, karena uangnya banyak, bayar pengacara sana sini, akhirnya kalah kami Ustaz. Gimana maksud? Gimana bisa mata? Kami Suaranya Ustaz. Masih mati suaranya. Oke, cek. Bismillah. Oke, sip.
Nah, baik. Nah, tadi sampai ajukan ke pengadilan, kalah. Enggak apa-apa kalah. Dia bersaksi, kesaksiannya kesaksian palsu. Wa qaula zur, dosa besar. Di hadapan manusia kita bisa kalah, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti nanti di akhirat kita akan menerima kemenangan atas kekalahan kita di dunia ini. Yalfis yang diucapkannya, dia bersaksi, betul Pak Hakim, saya bersaksi bahwa dia itu begini, padahal kesaksiannya itu kesaksian bohong. Bagaimana cara menenangkan diri kita Bapak Ibu? Jangan bersedih, la tahuf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar ketika di gua Sur itu, ketika mereka berkumpul berdua ya. La takhaf wa la tahzan. Wahai Abu Bakar, jangan sedih dengan apa yang berlaku kepada kita sekarang ini. Wala tahzan, jangan takut. La takhaf dan takut, wala tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah itu bersama kita. Jadi tenang kita ini Bapak Ibu. Jadi itulah sebenarnya dalam pelajaran akidah. Setelah kita belajar, jiwa kita semakin tenang. Tidak apa-apalah Ustaz. Tidak apa-apalah Ustaz. Biarlah kami kalah. Biarlah hak kami diambilnya Ustaz. Biarkan aja, nggak apa-apa. Biarlah tanah kami itu diambilnya Ustaz. Seharusnya itu hak kami. Tapi kami punya Allah yang kami nanti pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami punya malaikat dalam keyakinan kami, yang malaikat itu tak pernah lalai, tak pernah lupa. Tak pernah tidur, tak pernah mengingkari apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya. Nah, itulah yang kedua Pak Ibu. Jadi mesti kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sedih, jangan takut, jangan risau. Kita punya malaikat yang senantiasa mengawasi perbuatan itu. Nah, kemudian berikutnya, para malaikat itu sesudah tadi diawasi, kemudian dicatat apa yang dilakukan oleh manusia itu, baik itu perkataannya, secara lisan, perbuatannya, kemudian apapun yang dilakukannya, baik itu isyarat dan seterusnya, dicatat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporan itu di dalam hadis, ini dia hadisnya, laporan pagi dan petang. Maka pagi dan petang itu kita dianjurkan untuk berzikir. Azkarus sabah wa azkarul masa. Kenapa kita mesti berzikir di pagi hari Ustaz? Karena ini ayatnya, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Para malaikat itu berdesak-desakan, berkumpul, mengintai, melihat siang dan malam. Wa yastami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Dan mereka berkumpul di waktu salat fajar, habis salat subuh, wa salatil asr, dan habis salat asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian mereka pun naik mi'raj, batu fikum, fayas'aluhum wa hum a'lamu bihim. Lalu kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu. Dan sesungguhnya Allah itu tahu, wa hum a'lamu bihim. Tapi Allah itu sengaja, karena Allah ingin membanggakan hambanya di depan para malaikatnya. Ingin membanggakan manusia yang beriman di depan para malaikatnya. Dan maka Allah pun pura-pura bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hambaku itu, wahai malaikatku? Di pagi tadi dia ngapain? Alhamdulillah Allah, ya Allah, tadi pagi dia hambamu ini ada lebih kurang 23 orang ya Allah. Sedang ikut kajian Tauhid bersama Ustaz Wandi yang dihostkan oleh Ustaz Khairul Anam LCMA. Alhamdulillah, dapatlah catatannya. Sore nanti ngapa dia? Datang lagi malaikat sore, ya Allah. Tadi sore saya tinggalkan hambamu itu sedang majlis juga. Sedang membantu orang. Dia enggak majlis ya Allah. Dia enggak ikut kajian ilmu. Tapi ternyata dia membagikan sembako. Tapi ternyata dia menolong tetangganya. Tapi ternyata dia berkunjung kepada orang yang meninggal. Ziarah, takziah. Dan dia mengunjungi saudara yang sakit. Dapatlah laporan di hadapan Allah. Itulah hamba-hambaku. Nah, ternyata yang menjadi kebanggaan lagi adalah kata malaikat, taraknahum, ya Allah, kami tinggalkan mereka itu dalam keadaan salat, wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datang pun mereka itu dalam keadaan salat. Jadi malaikat ini pun bingung dia Bapak Ibu. Di pagi ini orang salat, sore orang salat. Maka laporannya salat dan salat. Maka malaikat itu dia akan mengira bahwa orang ini senantiasa melakukan solat. Karena ternyata solat itu ibadah yang sungguh luar biasa hebat Bapak Ibu. Solat itu ibadah yang sangat hebat.
Kenapa saya katakan hebat? Karena tidak ada tempat, waktu, kondisi seseorang bisa berinteraksi, berdialog, berbicara dengan Allah ketika dalam keadaan, kecuali dalam keadaan sholat. Ingat, tidak ada seorang bisa berdialog secara langsung kepada Allah kecuali dalam keadaan sholat. Kapan itu Ustaz? Ketika seseorang membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata hamba. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Maliki yaumiddin, asna alayya abdi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ihdinas siratal mustaqim, inilah untuk hambaku dan ini untukku. Hadza baini wa baina abdi, wa li abdi masa'al. Sampai terakhir Bapak Ibu. Maka ketika kita sholat, jangan cepat-cepat terburu-buru membaca Al-Fatihah. Ini ada orang sholat, iftitah, usollinya, iftitah, Fatihah, ayat tembus satu napas. Tak ada tumak nina. Jadi kata-kata Nabi, irji' fa innaka lam tusolli. Balik lagi, ulang lagi, kau belum solat, kata Nabi. Ulang lagi, kau belum solat. Irji', ulangi sampai 3 kali. Orang Arab Baduy ini. Dia tanya, ya Rasulullah, bukankah tadi saya sudah solat? Kata Nabi, belum. Irji', kamu belum solat. Solat, fa innahu tuma'ninatun. Ada tuma'ninanya, hakaza wa hakaza. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Nah, ada tumak nina, kemudian membaca Al-Fatihah mesti dalam keadaan pelan. Jangan cepat-cepat bacanya, mau cepat. Tanggung Ustaz. Kalau kami solat panjang-panjang, kelewat episodenya Ustaz. Karena kami solat ini sedang iklan. Mau solat Isya, bacalah. Alhamdulillah, amin, Qaf, Allahu Akbar. Qaf aja ayatnya. Yasin, Allahu Akbar. Untuk mengejar episod, tertinggal rupanya film Cinta Fitrinya. Tak sah solatnya. Maka malaikat tadi dia laporkannya lah. Taraknahum ya Allah, kami tinggalkan mereka itu wahum yusallun, mereka dalam keadaan solat, wa atainahum wahum yusallun, dan kami datang kepada mereka, mereka pun dalam keadaan solat. Kemudian Bapak Ibu di sujud terakhir dalam solat kita, bacalah doa. Baca doa. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi wa huwa sajid fa aksiru bid-du'a. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, yaitu ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Apa doanya? Silakan doa apa saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ketika salat, agar nanti malaikat yang melaporkannya itu di hadapan Allah menjadi kebanggaan pula. Kenapa bangga dia? Bayangkanlah Bapak Ibu, kita bekerja di satu perusahaan, kemudian laporan kita bagus dan penjualan kita pun bagus, meningkat tinggi. Kira-kira ketika kita melaporkan kita bangga enggak? Pasti bangga. Nah, begitulah malaikat ketika dia menengok hambanya ini senantiasa berzikir, senantiasa sholat, senantiasa membantu orang yang kesusahan, senantiasa menjalin silaturahim, senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah lainnya, maka para malaikat pun bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih bangga lagi. Itulah hambaku yang dulu kalian ingin batalkan, aku ingin mencipta ketika aku menciptakannya, kata Allah. Karena dulu Bapak Ibu, ketika Allah ingin menciptakan manusia, malaikat membantah. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau itu akan menciptakan ada orang yang nanti menumpahkan darah? Sementara wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini mentasbihkan kamu dan mensucikan kamu. Qala a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Enggak, aku lebih tahu. Inilah buktinya bahwa ada hamba-hamba Allah yang ketika dilaporkan oleh malaikat, malaikat itu pun bangga dalam keadaan melaporkannya, dan Allah pun lebih bangga lagi bahwa tidak semua manusia itu menumpahkan darah. Ini buktinya, kata Allah. Jadi itulah yang mesti kita yakin dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan berikutnya Ustaz. Jadi ternyata
para malaikat ini itu senantiasa membela orang-orang beriman di hadapan Allah. Nah, tadi dilaporkan oleh malaikat, setelah itu dibelanya. Apa kata malaikat? Innallaha ta'ala malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ala dzikir. Jadi kalau ada orang yang duduk di majelis zikir, maka para malaikat itu berkeliling, Bu. Berkeliling Bapak Ibu, berkeliling berputar-putar dicarinya. Dapat dia majelis zikir, maka dipanggil kawannya. Hei, para malaikat sini kan? Kalian sini. Malaikat bagian Condet. Misalnya begitu. Ada daerah Condet, Ustaz. Malaikat bagian Jakarta Timur. Ayo sini. Ini ada majelis zikir via Zoom. Ini teknologi semakin tinggi. Di mana ya kira-kira malaikatnya ya? Kita kan via Zoom ini, enggak majelis ini. Nah, jangan pikirkan keterbatasan malaikat seperti keterbatasan kita. Malaikat tidak punya keterbatasan. Kadang-kadang manusia ini aneh. Ustaz, malaikat maut kan cuma satu, ya. Terus gimana kalau yang meninggal itu 1 juta per menit? Atau dia naik pesawat kecelakaan kan meninggal tuh Ustaz, bukan 1 orang. 250 orang penumpang. Gimana cara mencabutnya? Jangan pikirkan begitu. Mudah bagi malaikat itu. Nah, mudah sekali. Ya. Maka begitu pun majelis zikir, yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla zikir. Mereka berkeliling bagi orang-orang yang duduk di majelis zikir. Fa idza wajadu qauman yazkurunallaha azza wa jalla tanadau. Maka ketika mereka itu jumpa ada sekelompok orang yang ikut majelis taklim, maka dipanggilnya lah, "Oi malaikat bagian Betawi, malaikat bagian Jakarta Utara, mari sini kalian. Sini kalian. Kini kita duduk di sini sebentar. Halumu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnatihim ila sama'i dunya." Lalu mereka kepakkan sayap-sayap mereka kepada langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum. Lalu kemudian ditanyalah oleh Tuhan mereka. Wa huwa a'lam. Sesungguhnya Allah itu lebih tahu. Tapi dia pura-pura bertanya saja. Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-Ku itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh malaikat, yaquluna yusabbihuna bihamdik, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjunaka wa yumajjidunaka. Mereka itu ya Allah mentasbihkanmu, bertasbih kepadamu, membesarkanmu, memujimu dan memuliakanmu. Fayaqul, hal ra'auni, apakah hamba-Ku itu melihatku, kata Allah. Fayaqulun, malaikat itu pun berkata, la wallahi ma ra'auka. La, tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu sama sekali. Fayaqul kaifa law ra'auni, bagaimana kalau hamba-Ku itu melihatku. Bayangkan Bapak Ibu, malaikat katakan, enggak ya Allah, dia hamba-Mu ini tak melihatmu tapi tetap saja beribadah dengan baik. Allah bertanya, bagaimana ya kalau hamba-Ku itu dia melihat aku? Ada 6 orang ini yang kita kagumi. Kita kagum sekali dengan orang itu. Tapi kita belum pernah ketemu. Sampaikanlah kepada orang itu, Pak, ada orang yang mengagumi Bapak. Pak Ustadz lah misalnya. Kagum sekali dengan Bapak dia. Kemudian Bapaknya bertanya, dia sudah pernah jumpa aku belum ya? Belum Pak. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana ya kalau dia jumpa saya, mungkin lebih kagum lagi dengan saya. Gitulah kira-kira perkataan Allah. Bagaimana kalau dia melihat aku? Mereka melihat aku, kata Allah. Maka fayaqulu law ra'auni yaqulu law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsaru laka tasbihan. Kata malaikat, ya Allah, ini malaikat ni mewakili kita ni Bapak Ibu. Ya Allah, kalau mereka itu melihat Engkau, maka pasti lebih ditingkatkan lagi ibadahnya dan lebih lagi memuliakan Engkau dan lebih banyak lagi tasbihnya. Itulah kata malaikat. Padahal belum tentu juga kan? Tapi malaikat sudah membela kita di hadapan Allah. Kalau dia melihat Engkau ya Allah, maka pasti akan lebih banyak amal ibadah kebaikan yang dilakukannya. Nah, oke, baik. Berikutnya Ustaz. Ini artinya yang tadi Bapak Ibu yang kita sudah bacakan tadi. Oke, baik, slide yang ke-10. Slide yang ke-10. Nah, ini mungkinkah manusia didatangi malaikat? Mungkin sekali Bapak Ibu. Mungkin sekali. Banyak kisah. Ya.
Ini dalam riwayat Muslim bahwa ada seorang yang datang ke kampung tetangga untuk menziarahi atau untuk berkunjung ke rumah saudaranya. Kemudian orang ini di tengah perjalanan dicegat oleh seseorang. Orang ini ternyata malaikat. Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah utus seseorang malaikatnya, kemudian malaikat ini menyerupai manusia. Karena malaikat bisa menyerupai manusia. Kisahnya banyak sekali dalam kitab-kitab hadis. Misalnya ketika Rasulullah duduk bersama Abu Bakar dan Umar dan sahabat yang lain, datanglah malaikat menanyakan 4 perkara. Tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat. Setelah orang ini pergi, ditanya oleh Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, siapa yang tadi? Innahu Jibril, yaitu Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Dalam kesempatan yang lain, Aisyah radhiyallahu anha mendapat salam dari malaikat Jibril. Yang ketika itu malaikat Jibril menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Ini banyak sekali kisah-kisah yang lain. Kisah-kisah yang lain akan kita sampaikan. Nah, kisah ini Allah utus seorang malaikat yang menjumpai seorang ini yang sedang menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Falamma ata alaihi aina turid. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, dia katakan, kamu mau kemana? Qala uridu akhalni fi hadhil qaryah. Saya mau berkunjung ke rumah saudaraku yang berada di kampung ini. Qala hallaka alaihi min ni'matin tarubuha. Kata malaikat tadi, apakah perjalananmu ini karena mencari dunia atau hanya karena Allah? Qala, orang ini pun berkata, la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak, saya datang ke tempat dia itu bukan karena kepentingan dunia. Bukan karena kepentingan materi. Tapi saya datang berkunjung kepadanya untuk membuktikan cintaku kepadanya karena Allah perintahkan demikian. Ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Qala, lalu kemudian orang ini berkata, inni rasulullahi ilaika. Sungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu, yaitu malaikat. Ilaika bi annallahu qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya Allah mencintaimu wahai orang laki-laki sebagaimana engkau mencintai saudaramu yang kamu kunjung itu. Inilah dalilnya Bapak Ibu. Berarti bisa jadi kalau Bapak Ibu nanti berkunjung ke rumah Ustaz Anam, tiba-tiba tengah jalan ada yang mencegat. Hei, kamu mau kemana? Nenek Endah mau kemana? Saya mau berkunjung ke rumah Ustaz Anam. Ngapain? Saya menuntut ilmu. Baik, saya ini malaikat kata orang itu kepada nenek Andang ini. Maka mendapat keistimewaan lah. Maka kami dulu Bapak Ibu diajarkan sama senior, ini negeri para nabi ini Wandi. Kami di Mesir. Kata, kenapa bang? Nanti kalau ada yang meminta-minta, ditolak dengan baik ya. Jangan diusir mereka. Jangan berbuka masam. Apalagi sampai mengatakan perkataan yang kasar. Kenapa gitu bang? Ini negeri para nabi. Bisa jadi Allah utus malaikatnya untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Apakah kita itu lulus dalam ujian atau tidak? Ada orang datang ke rumah kita nih ya Pak Ibu. Tok, 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 ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya dari panti asuhan. Kita nggak kenal. Panti asuhan mana ya Pak ya? Panti asuhan Condet. Oh, ada apa Pak? Saya minta sumbangan. Kalau ada uang, alhamdulillah dikasih. Kalau tidak ada uang, sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf Pak. Kami lagi susah. Kami pengen sekali membantu. Tapi kami tengoklah sekarang ini. Gaji belum turun. Kemudian hidup ekonomi susah. Usaha tak lancar. Nah, kami belum bisa memberi Pak. Nanti insya Allah kalau ada lagi yang datang. Kalau Bapak datang lagi dalam keadaan kami memiliki sedikit harta. Insya Allah akan kami bagi. Nah. Tenang itu. Karena bisa jadi bukan orang biasa yang datang itu Bapak Ibu. Tapi memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisahnya Pak Ibu. Kisah pengalaman saya pribadi ketika membawa jamaah umroh 2 tahun yang lalu. Jadi ketika tawaf di Ka'bah ada seorang bapak
Nah, itu hari kedua kami itu. Hari ketiga di Mekah. Hari pertama di Madinah, hari kedua ketiga di Mekah. Ya, dia hari kedua di Mekah kami. Bapak ini sudah tahu jalan pulang sendiri. Biasa dia pulang pergi. Tapi pas hari ketiga ketika tawaf disenggol oleh orang. Orang ini berkulit hitam, tak kenal dia. Kemudian ketika dia senggol mau ditumbuknya orang itu, mau ditinjunya. Dia kata istrinya, jangan Pak. Ini ada Mekah. Jangan samakan seperti negeri kita. Bisa jadi yang datang itu, yang kita senggol itu bukan manusia biasa. Tapi bisa dia malaikat yang ikut bertawaf dengan kita. Tidak, kata dia. Mau ditumbuknya juga orang ini. Kemudian tak lama kemudian hilanglah orang tadi. Dalam keadaan kesal karena tak dapat menumbuknya, meninjunya. Akhirnya bapak itu pun menyelesaikan tawafnya sampai 7 kali. Kemudian sa'i, Safa Marwah sampai terakhir tahallul. Pas pulang bapak ibu tak tahu jalan pulang lagi. Tak nampak sama dia jalan pulang tuh. Padahal sebelumnya sudah sering pulang pergi karena sudah hari kedua di Mekah. Tapi pada hari itu tak pulang dia, besoknya baru dia pulang. La ilaha illallah wala quwata illa. Kemudian ketika sudah ketemu, sudah dapat, kita katakan kepada bapak mesti jaga etika, meskipun kita disenggol orang, maka jangan sampai kita membalasnya. Karena ini adalah tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, itulah kata istrinya. Kemarin sudah saya bilang ke bapak ini, jangan buat yang aneh-aneh di Mekah ini. Kemudian diceritakanlah sama istrinya, mohon maklum Ustadz, karena bapak ini orang atasan di kantornya, tak terbiasa tersinggung. Sedikit saja omongan bawahannya agak tinggi, agak mengena, langsung dikasarinya Ustadz. Nah, itulah kebiasaan itu ternyata terbawa-bawa sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, Bapak Ibu, bisa jadi hal yang serupa pernah terjadi dengan kita. Ada orang yang datang ke kita, maka jangan pernah kita menolak dengan kasar. Mesti berkata baik. Meskipun kita sudah kenal ataupun tidak kita kenal. Wallahu a'lam bishawab. Maka terakhir kisah-kisah orang yang datang malaikat itu ada kisah Bani Israel. 3 orang, yang satu seorang yang botak, yang kedua seorang yang kena penyakit lepra atau kusta, yang satu lagi orang yang buta. Nah, mereka ketiga-tiganya ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ingin sembuh dari penyakit kami ini dan kami ingin hidup dalam keadaan damai dan bisa menyaksikan dunia yang indah ini. Kemudian datanglah malaikat kepada yang botak. Wahai hamba Allah, apakah engkau ingin kepalamu ini ditumbuhi rambut dan kamu memiliki harta? Kata orang ini, iya. Didoakanlah oleh orang ini. Kemudian doanya makbul karena ada malaikat. Rambutnya tumbuh dan diberilah kambing sepasang. Kemudian orang ini pun pergi. Didatanglah orang kedua, orang yang kena penyakit lepra tadi, kusta tadi. Kemudian kata dia, maukah penyakitmu itu sembuh? Dan maukah kamu aku kasih sepasang kambing? Kata dia mau. Didoakannya dan sembuh. Dan dikasihkanlah sepasang kambing. Kemudian orang itu pun pergi. Datanglah orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Wahai orang yang buta, maukah matamu itu kusembuhkan? Dan aku beri kau sepasang kambing. Kata orang yang buta ini, ya mau. Didoakannya, maka sembuhlah matanya dan diberi sepasang kambing. Tak lama kemudian, kambing berjalannya waktu, kambing itu pun beranak pinak. Datang lagi malaikat tadi, berubah wujud. Ya, orang yang dalam keadaan musafir. Datangnya orang yang pertama, orang yang botak tadi. Wahai hamba Allah, saya ini sedang dalam perjalanan. Saya ini butuh bekal. Maukah engkau memberikan 1 ekor kambingmu untuk aku gunakan sebagai bekal? Kata orang botak ini, tidak. Saya ini susah payah menanakkan kambing ini. Harta ini adalah harta warisan dari keturunan orang tua saya. Dari nenek kakek saya. Kemudian kata malaikat ini, bukankah kamu dulu pernah kena penyakit botak? Dan kamu orang miskin? Dan ternyata orang ini mengingkarinya. Kalau engkau mengingkarinya, maka engkau akan kembali lagi seperti dahulu kala. Kepalamu botak dan hartamu itu habis ludes. Karena dia sombong Bapak Ibu, tak percaya dia adanya malaikat datang kepada manusia, akhirnya silakan, kata dia, ditantangnya. Kemudian pergilah orang tua ini dan tak lama kemudian kepalanya pun botak kembali dan semua ternaknya itu mati. Kemudian datang lagi kakek tua ini kepada orang yang kedua, orang yang kena penyakit lepra tadi.
Lalu kemudian ditanyakan pertanyaan sama dan mengingkari pula. Dan berlaku pula lah seperti apa yang berlaku pada orang yang pertama tadi. Lalu kemudian datanglah dia kepada yang si buta. Si buta itu pun mengatakan, silakan ambil apa yang kau mau wahai orang musafir, wahai kakek tua yang sedang musafir, karena hartaku ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu, sesungguhnya saya ini bukan meminta hartamu itu wahai anak muda, tapi aku ini diutus oleh Allah untuk menguji kalian bertiga. Dan ternyata dari antara yang bertiga itu cuma satu yang lulus. Yang lulus ujian itu kamu. Sementara teman-temanmu itu tidak lulus ujian. Ada mereka semakin diberi harta semakin pelit, semakin kikir. Dan mereka tidak meyakini ada makhluk Allah yang diutus kepadanya berupa para malaikat. Nah, kira-kira itulah pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang terpenting adalah kehadiran malaikat dalam kehidupan kita itu menambah pengaruh ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Wandi atas ilmu yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Nah, sekarang silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan, boleh menyalakan audionya atau bisa ditulis di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Mega ya. Iya Ustaz. Ustaz, kalau malaikat bisa melihat apa yang kita lakukan, apakah malaikat juga bisa mengetahui isi hati kita Ustaz? Gitu. Terima kasih Ustaz. Apa katanya Ustaz? Putus. Bisa mengetahui apa tadi? Isi hati. Isi hati Ustaz. Oh, isi hati. Oh, baik. Baik. Jadi semua yang dilihat oleh malaikat, maka malaikat bisa tahu. Kecuali niat. Niat belum menjadi kuasa malaikat. Malaikat dia bisa mencatat setelah niat itu teraplikasikan. Niat itu kan isi hati. Ini baru dalam hati, belum dilakukan lagi. Nah, sementara malaikat itu mulai memberi laporan itu apabila sesuatu itu sudah tertulis. Sudah tertulis. Sudah ada bentuk fisiknya lah kalau bahasa kita. Tapi katanya Ustaz, kalau kita berniat saja sudah dapat pahala. Ya, pahala betul. Pahala niat baik. Tapi jangan niat terus. Saya mau bantu orang Ustaz. Niatnya sudah baik. Tapi nggak dilakukan. Besoknya saya mau sholat, saya mau sedekah. Tapi nggak juga dilakukan. Itu nggak bisa. Itu. Jadi yang dimaksud, kalau malaikat itu mengetahui semuanya, ya, yang mengetahui semuanya itu yang berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, sementara niat, bisikan hati, isi hati, itu hanya Allah saja yang tahu. Allah yang bertahu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz. Afan. Silakan yang lain. Ibu Endang mau nanya. Pak Ustadz, kalau yang sholat yang kadang tidak khusyuk itu diterima enggak sama Allah? Oke. Ya, sholat yang tidak khusyuk. Ya. Sholat, ya. Sholat diterima atau tidak apabila terpenuhi syarat dan rukun. Apa syaratnya? Apa rukunnya? Dia berwuduk dulu, kemudian terpenuhinya. Ada rukun sholat, rukun 13. Nah, apabila terpenuhi syarat dan rukun, maka diterima. Oke. Nah, penerimaan itu ada yang 100%, ada yang 70%, ada yang 10%, ada yang 1%.
Dia tetap diterima. Cuma kadarnya berbeda. Misal Bapak Ibu, saya sholat, Ibu sholat, Adam sholat. Sholatnya sama, tapi kualitasnya nggak sama. Allahu Akbar, kata Nenek Endang. Menangis cucu. Dah hilang khusyuk. Sementara kami belum ada cucu kan. Allahu Akbar, kata ibu yang lain, kata bunda-bunda yang lain. Deh, tadi sedang masak tadi. Teringatlah masak. Allahu Akbar. Dia kunci motornya lupa naruh. Allahu Akbar. Ketika sholat tadi, di mana ya tak kunci motornya? Nah, sholatnya diterima, tapi kualitas sholatnya yang kurang. Nah, ya, misalnya puasa. Dia menahan lapar dari fajar sampai terbit, sampai tenggelam matahari. Kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi selama puasa itu suka menggunjing, suka menyebut keburukan orang lain, dan seterusnya. Sah puasanya? Puasanya sah. Tapi kualitas puasanya yang tidak memberi efek. Dia berangkat haji, berangkat umroh. Syarat dan rukun terpenuhi. Sah? Sah. Tapi rupanya dia berangkat itu tujuannya untuk mendapat gelar. Saya ini berangkat haji supaya dipanggil haji nanti. Saya ini berangkat umroh supaya dipanggil ustadz. Supaya dipanggil umroh. Bukan umroh, kalau haji, haji. Sah hajinya, sah umrohnya, tapi kualitasnya yang berbeda-beda. Kira-kira begitu, Nek. Terima kasih. Ya. Baik, tadi ada pertanyaan saya lihat. Bagaimana cara menanamkan iman kepada malaikat, kepada anak-anak ya, gitu ya, Ustaz Anam ya? Ya, betul. Jadi cara menanamkannya jadi gini Bapak Ibu. Nah, malaikat itu ada nggak? Ya, ada. Nampak nggak oleh kita? Tak nampak. Tapi malaikat itu disebutkanlah ciri-cirinya. Bahwa kita ini kalau dimanapun kita berada selalu ada yang mengawasi. Nah, siapa yang mengawasi kita, Bunda? Itulah malaikat. Malaikat itu seperti apa ya, Bunda? Nah, malaikat itu makhluk Allah yang lain juga. Yang dia itu bertugas untuk mencatat apa yang kita lakukan. Maka nanti kalau Ananda tidak mau mengaji, maka nanti dicatat oleh malaikat. Malaikat itu punya catatan. Catatannya seperti catatan kita juga. Nah, sesuai kemampuan anak tadi. Nah, nanti malaikat ini akan melaporkan. Maka sama seperti kita di kelas, Nak. Kita di kelas, kata gurunya catat ya. Catat. Nah, catatan itu diberikanlah ke guru kita. Nah, nanti Allah juga begitu. Katanya Allah kepada malaikat, wahai malaikat, catatlah perbuatan anak ini. Maka nanti siapa yang amalnya baik, siapa yang banyak rajin sholat, rajin baca doa, maka akan mendapatkan hadiah. Anak-anak kan suka begitu. Akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sendirilah pengalaman. Jadi ada mertua saya di rumah. Jadi setiap saya pulang dari masjid selalu membawa namanya berkat ya. Nah, gambar kami itu ada jagung, ada bakwan kadang, ada air aqua. Nah, pas saya pulang tanya dia, kenapa selalu dapat ini ya, dapat makanan di masjid? Nah, itulah orang yang ke masjid itu kan catat malaikat. Nah, nama ayah tadi catat malaikat. Nah, nama ayah catat dapat bagian ini, dapat bagian ini, dapat bagian ini. Dengan demikian, anak itu sedikit demi sedikit akan mulai paham. Oh, jangan gambarkan malaikat itu seperti Spiderman punya sayap. Oh, jangan. Supaya nanti. Jadi kira-kira begitu, Bunda, untuk setakat anak-anak. Oke, baik, Ustaz. Silakan yang lain. Bagaimana wujud fisik malaikat? Masya Allah. Ya. Ya, seperti kita katakan, wujud fisik malaikat tak ada yang tahu. Yang jelas malaikat itu ciptakan dari cahaya. Nah, malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia. Nah, bisa berubah wujud jadi manusia.
Kapan itu? Nah, misalnya nih ceritanya kisah 3 orang yang bersahabat. Kisah seorang yang bersedekah di masa Rasulullah yang temui malaikat. Kisah nabi, para nabi ya, yang bertemu malaikat. Nah, nanti Bapak Ibu ada orang bertamu ke rumah kita. Pas bertamu, disodorkan makanan, disodorkan minuman. Kemudian dia tak puasa karena malam hari. Tak dimakan juga. Ditengok dia bukan pula kena penyakit kencing manis. Bukan pula rematik kan. Disodorkan makanan yang tidak memudaratkan dia, tak dimakannya. Itu waspadalah, itu malaikat itu. Karena dulu ketika Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ditemui malaikat. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamu qaumun munkarun faragha ila ahlihi. Kemudian faragha ila ahlihi, Nabi Ibrahim datang keluarganya, faja'a bi ijlin samin, disembelihnya seekor kibas yang gemuk, kemudian dipanggang, disodorkanlah kepada malaikat tadi. Tak dijamah, tangannya tak mengawai, tak diambilnya makanan itu. Qala alla ta'kulun, kata Nabi Ibrahim, apakah kalian tidak makan? Karena heran, karena biasanya setiap tamu itu pasti makan. Fa'aujasa minhum khifah. Ketika tangan-tangan mereka itu tak jadi mengambil makanan itu, datang rasa takut kepada Nabi Ibrahim. Jadi kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Sampaikannya, qala inna nubasyyiruka bi ghulamin la takhaf. Jangan takut wahai Ibrahim, kami ini datang kepadamu untuk memberi kabar, nubasyyiruka bi ghulamin alim, bahwa nanti engkau akan mendapatkan anak yang alim. Kemudian istrinya pun fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Si Sarah menepuk-nepuk pipi. Kenapa nepuk-nepuk pipi? Gimana mungkin suami saya ini berumur 90 tahun sementara saya ini tak bisa beranak. Gimana mungkin saya punya anak? Kaget dia. Tapi kata malaikat, jangan takut, jangan kaget. Saya ini malaikat memberitahu kepadamu apa yang saya beritahu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada mustahil bagi Allah walaupun sudah berumur menginjak usia senja, tidak menutup kemungkinan orang itu mendapatkan keturunan. Nah, berlakulah kepada Siti Sarah ini. Didatangi oleh para malaikat. Pada kita mungkin bisa jadi Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana memulai ibadah yang baik untuk belajar Islam lebih baik lagi karena orang tua mu'allaf. Karena orang tua mu'allaf sehingga pendidikan agama kurang. Bagaimana untuk membangkitkan dirinya? Membangkitkan dirinya tauhid, akidah kuat, juga agar sholat 5 waktu, bahwa sholat itu saksikan Allah, malaikat. Terkadang masih lewat sholat tapi orang tersebut udah berkeinginan belajar. Apakah ada buku referensi Ustadz? Jazakallah khair. Ya, yang pertama, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu mana yang turun. Nah, siapapun itu pasti akan berlaku ya selama manusia biasa. Nah, ketika iman itu turun, maka mulailah diajak untuk majelis taklim terlebih dahulu. Taklim, ikut di majelis taklim. Nah, awalnya mungkin susah Bapak Ibu, tapi dengan kesungguhan kita mengajak dia, insyaallah sedikit demi sedikit itu akan mudah, akan ikut. Nah, untuk bukunya tanya Ustaz Anam tentang motivasi itu ya. Saya sebenarnya banyak sih. Mungkin Bapak Ibu bisa beli buku The Miracle of Sholawat, Keagungan Sholat. Itu buku-buku yang memotivasi. Kemudian ketika dia merasa tidak dipantau oleh malaikat, bagaimana caranya supaya dia bisa merasakan kehadiran malaikat dalam dirinya? Itu bisa dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan malaikat atau baca Al-Quran sekaligus terjemahannya, dan yang paling efektif juga ikutkan dia kajian-kajian akidah yang seperti yang kita buat ini. Nah, karena malas seseorang itu disebabkan keyakinan yang lemah. Nah, orang banyak melakukan dosa itu karena keyakinan yang lemah. Keyakinan dalam bab akidah ini yang lemah. Jadi kira-kira begitu. Allahu a'lam bishawab.
Oke, Ustaz, mungkin tak lagi bertanya, Ustaz. Pertanyaan tadi Ustaz katakan malaikat dapat berubah wujud seperti manusia. Lalu siapa yang mampu? Siapa yang mampu melihat wujud aslinya? Ya. Wujud aslinya Rasulullah itu mampu, Bu. Ya, wujud aslinya ya. Ya, ketika Rasulullah Mi'raj ke langit ke-7. Ketika di wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma qawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Wa laqad ra'ahu fi ayatin ukhra. Itu di ayatnya. Maka Nabi Muhammad itu melihat malaikat Jibril dan bentuk aslinya di kesempatan yang lain ketika di Sidratul Muntaha. Ketika di dunia dia melihat bahwa malaikat Jibril itu satu sayapnya saja bisa menutup timur. Saking besarnya. Karena ketika itu Nabi Muhammad mau ditimpakan batu oleh Abu Jahal. Diangkat batu, Nabi Muhammad sedang sujud. Dilemparkan batu itu, datanglah malaikat Jibril menengokkan wujud aslinya. Maka tunggang langgang lari Abu Jahal ini. Maka kata Nabi Muhammad, kalau tadi sempat dilemparnya batu itu kepada saya, maka Abu Jahal tak akan selamat. Wujud aslinya kalau kita tak bisa menengok. Saya punya teman seorang mu'allaf. Itu jawaban tadi ya. Saya punya teman seorang mu'allaf. Dia bertanya, untuk apa Allah menciptakan malaikat? Bukankah Allah maha melihat, mendengar, dan maha berbuat apapun tanpa bantuan apapun baik? Nah, ya, untuk apa Allah menciptakan malaikat? Bukankah Allah itu mampu? Nah, jadi setiap perbuatan, setiap penciptaan Allah itu ada hikmah. Maka kan dalam hadis tadi kita sebut Allah bertanya, bukan berarti Allah tak tahu. Dia tahu. Dia tahu tujuannya adalah untuk mengajak dialog. Nah, Allah saja mengajarkan kita dialog dalam memutuskan suatu perkara atau menyelesaikan suatu urusan. Kenapa kita manusia tidak berdialog? Tiba-tiba main putus sendiri aja. Tiba-tiba main hakim sendiri tanpa musyawarah terlebih dahulu. Nah, Allah ciptakan malaikat tujuannya adalah bahwa kita manusia bekerja sama di dunia ini. Mengajarkan kepada manusia bahwa kalian wahai manusia tak mampu untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Mesti kita buat kajian ini, misalnya Bapak Ibu. Mesti ada yang membuat playernya, mesti ada yang menghubungi Bapak Ibu, mesti ada yang menjadi hostnya, mesti ada yang menyampaikan materinya, kerjasama. Maka Allah SWT sesungguhnya, kata ulama akidah, sedang mengajarkan manusia untuk bekerja sama, untuk teamwork, kerja tim dalam menyelesaikan urusan di dunia ini. Karena semuanya itu pun Allah yang menentukan. Innama amruhu idza aradallahu syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Apa yang dilakukan malaikat itu atas izin Allah juga. Tapi ini dalam bab akidahnya, Allah itu tak mungkin turun ke bumi ini secara langsung. Karena nanti kalau dia turun ke bumi akan menyebabkan Allah itu bergesekan dengan masa dan waktu. Kemarin kita bahas kemarin. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada hikmah di balik itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustaz. Ya, silakan. Sudah kayaknya lagi? Ya. Udah 10:30 kurang 2 menit. Ya, baik. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri. Terima kasih Ustadz Wandi Bustami ya, baik, yang sudah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga beliau dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Dan semoga kita semuanya bisa mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dan selalu diberikan istiqomah dalam mencari ilmu dan
diberikan kekuatan dalam mengamalkannya. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.